Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manfaatan eceng gondok Escherichia crassipes dalam proses pembuatan enzim selulase melalui proses hidrolisis enzimatis. Perkenalkan, nama saya Nadia Fatima Pratiwi, NIM 20317100036. Saya mahasiswa Departemen Teknik Kimia Universitas Internasional Semoyan Indonesia. Outline yang akan saya bawakan pada presentasi kali ini yang pertama yakni pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian. Yang pertama pendahuluan. Eceng gondok merupakan salah satu tanaman gulma yang banyak dijumpai di Indonesia. Penyebaran eceng gondok ini yang sangat cepat membuat eceng gondok menjadi sebuah permasalahan baru bagi perairan yang dapat mengganggu ekosistem. Oleh karena itu, eceng gondok dapat digunakan sebagai proses pembuatan enzim selulase melalui proses hidrolisis enzimatis. Eceng gondok merupakan salah satu tanaman gulma yang memiliki kandungan selulosa dan hemiselulosa yang cukup tinggi. Dapat dilihat pada tabel bahwa kandungan selulosa pada eceng gondok berkisar 17,8 sampai 31%. Sedangkan kandungan hemiselulosanya berkisar 22 sampai 43,4%. Eceng gondok ini juga memiliki jumlah yang cukup melimpah di beberapa perairan di Indonesia. Akibat dari jumlahnya yang cukup banyak, terdapat kerugian-kerugian adanya eceng gondok di dalam perairan. Yang pertama, dapat menghambat lancarnya arus air. Yang kedua, mempercepat proses pendangkalan perairan. Yang ketiga, dapat mengurangi jumlah oksigen dalam air. Karena perkembangbiakannya yang cukup cepat, jadi jumlah eceng gondok ini sangat banyak. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan habitat baru seperti nyamuk dan lain-lain. Lalu, apa itu enzim selulase? Enzim selulase adalah enzim yang biasa digunakan di industri, makanan, tekstil, dan proses pulp dan kertas. Enzim selulase ini terdiri dari eksoselulase atau eksobiohidrolase, endoselulase atau endo-beta 1,4 glukanase, dan beta 1,4 glukoksidase atau selubiase. Eksobiohidrolase bekerja dengan cara melepas unit-unit selobiosa dari ujung rantai selulosa. Sedangkan endo-beta 1,4 glukanase mampu menghidrolisis selulosa secara acak, menghasilkan selodektrin, selubiosa, dan glukosa. Sedangkan beta 1,4 glukosidase atau biasa disebut selobiase itu merupakan enzim yang dapat menghidrolisis selubiosa dan selo-oligomer untuk menghasilkan glukosa. Nah, enzim selulase ini juga biasa digunakan di industri makanan, tekstil, dan juga proses pulp dan kertas. Lalu, apa itu hidrolisis enzimatis? Hidrolisis enzimatis adalah proses konversi selulosa dan hemiselulosa menjadi gula reduksi menggunakan enzim. Enzim yang biasa digunakan untuk mengkonversi hemiselulosa menjadi glukosa adalah enzim silanase. Sedangkan enzim yang digunakan untuk mengkonversi selulase menjadi glukosa, yakni enzim selulase. Nah, metodologi penelitian pada penelitian ini yang pertama ada pretreatment lignoselulosa. Pretreatment ini dibagi menjadi dua, fisika dan biologi. Lalu yang kedua, proses produksi dari enzim selulase. Proses produksi ini memiliki beberapa parameter. Yang pertama, enzim yang digunakan yakni Aspergillus niger dan Trichoderma raceyi. Lalu juga moisture content, waktu fermentasi, pH, dan suhu saat fermentasi. Lalu yang ketiga, analisis hasil proses. Analisis hasil proses ini meliputi kadar lignin, kadar selulosa, dan aktivitas dari enzim selulase sendiri. Sekian presentasi singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.